Sebelumnya, apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pemulihan lingkungan yang tercemar dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lain-lain untuk mendegradasi atau mengubah senyawa berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman. Lebih rinci, bioremediasi memanfaatkan organisme hidup untuk membersihkan atau mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, seperti limbah industri atau tumpahan minyak. Proses ini melibatkan penggunaan enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme untuk memodifikasi atau mengubah polutan beracun dengan menggunakan struktur kimia mereka. Kegagalan dalam bioremediasi atau hambatan degradasi senyawa xenobiotik bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bioremediasi tidak optimal. Senyawa xenobiotik adalah senyawa kimia yang asing bagi organisme hidup seperti pestisida, herbisida, senyawa industri, dan produk sampingan dari proses industri yang sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme. Beberapa alasan mengapa senyawa xenobiotik bisa terhambat dalam bioremediasi antara lain adalah struktur kimia yang kompleks, toksisitas tinggi, akumulasi dan persistensi, ketersediaan senyawa, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan kekurangan enzim spesifik. Secara keseluruhan, keberhasilan bioremediasi untuk senyawa xenobiotik sangat bergantung pada kemampuan mikroorganisme untuk mengenali, mencerna, mengurai kontaminan tersebut, serta pada kondisi lingkungan yang mendukung proses degradasi. Dampak lingkungan yang dapat terjadi jika bioremediasi yang dilakukan kurang optimal. Dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap cukup signifikan meskipun tidak seburuk kegagalan total. Berikut beberapa dampaknya. Ada pencemaran yang tidak terselesaikan sepenuhnya, kerusakan ekosistem yang berkelanjutan, perlambatan proses pemulihan ekosistem, resiko kesehatan manusia, pengaruh pada kualitas air dan tanah, ketergantungan pada metode remediasi lain, gangguan pada proses biologis. Secara keseluruhan, meskipun bioremediasi yang kurang optimal tidak sepenuhnya gagal, dampaknya terhadap lingkungan masih cukup besar. Dengan pencernaan Dengan pencemaran yang berlanjut, ekosistem yang tidak sepenuhnya pulih, dan potensi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Teknologi yang membantu bioremediasi yang tidak optimal. Teknologi biosensor berbasis nanopartikel dapat digunakan dalam teknik bioremediasi, meskipun peranannya lebih terkait dengan pemantauan dan deteksi daripada secara langsung mengatasi pencemaran. Bioremediasi adalah proses menggunakan organisme hidup seperti mikroorganisme untuk menghilangkan atau mengubah polutan berbahaya dalam lingkungan. Teknologi biosensor berbasis nanopartikel dapat berperan dalam beberapa cara untuk mendukung proses ini. Yang pertama ada deteksi polutan. Biosensor berbasis nanopartikel dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasi polutan atau bahan kimia berbahaya di lingkungan, seperti logam berat, senyawa organik berbahaya, atau bahan kimia industri, dengan deteksi yang cepat dan akurat. Teknologi ini dapat membantu memonitor efektivitas proses bioremediasi. Yang kedua, pemantauan proses bioremediasi. Selama proses bioremediasi, biosensor dapat dipasang untuk memantau perubahan dalam kondisi lingkungan, seperti tingkat pH, suhu, atau konsentrasi oksigen yang memengaruhi aktivitas mikroorganisme. Dengan menggunakan nanopartikel dalam biosensor, deteksi perubahan ini bisa lebih sensitif dan real time. Yang ketiga, identifikasi mikroorganisme pendegradasi. Nanopartikel dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi polutan tertentu. Ini bisa membantu dalam mengidentifikasi